Oke, teman-teman semua, sambil mungkin nanti di pertengahan jalan ada yang gabung lagi, kita langsung mulai aja ya sesi webinar kali ini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah mau gabung, menyempatkan waktunya untuk sharing bareng sama anak unik nih di kegiatan webinar Anak Unik Talk yang keempat. Nah, aku mau mungkin jelasin dulu nih ya sedikit mengenai anak unik itu apa sih gitu ya. Anak unik itu adalah sebuah lembaga yang berperan untuk memfasilitasi optimalisasi perkembangan anak, remaja, dan orang tua melalui proses pendampingan, parenting, konsultasi, dan terapi. Sebenarnya awal mula anak unik ini tuh adalah sebuah komunitas yang memberdayakan anak dan remaja di lingkungan sekitar rumah dengan latar belakang permasalahan yang berbeda dan sebagai tempat untuk memberikan ruang bermain, kemudian pemahaman untuk orang tua, pengembangan potensi anak dan remaja. Dan untuk sampai saat ini, program yang udah kita jalani itu ada lebih mengarah ke pemberian soft skill, kemudian stimulasi anak, remaja, dan juga kegiatan-kegiatan parenting seperti sekarang ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman boleh deh mampir di IG-nya Anak Unik, karena sebenarnya di IG Anak Unik itu ada juga beberapa konten IG Live yang rutin kita jalankan. Terus, kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu nih materi-materi webinar sebelumnya yang pernah kita bawakan, teman-teman juga boleh langsung mampir di channel YouTube-nya Anak Unik IDN. Dan untuk pembahasan, biasanya kalau kita ngebahas terkait permasalahan-permasalahan orang tua tuh, biasanya kita sering bahasnya di podcastnya Anak Unik. Di Spotify, boleh langsung didengerin aja di Anak Unik Audio Podcast. Gitu, teman-teman. Nah, untuk pembahasan webinar kali ini, temanya itu adalah mengenalkan agama pada anak. Nah, kadang kita nih ya sebagai umat beragama, salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak itu sebenarnya adalah gimana ya tentang mengenalkan konsep agama pada anak. Karena sebenarnya pelajaran agama ini kan bukan pelajaran konkret yang mudah dipahami oleh anak gitu ya, tapi ternyata agama juga yang menjadi fondasi bagi anak-anak kita dalam menjalani kehidupannya di masa mendatang gitu. Jadi sebenarnya agama ini agama ini tuh penting ya ternyata gitu untuk apa namanya fondasi untuk anak-anak kita kayak gitu. Nah, kadang kan mungkin di zaman sekarang nih ya kita tuh mungkin anak-anak udah semakin bebas gitu untuk mengakses media sosial ataupun banyak banget deh akses-akses terkait dengan informasi-informasi yang bisa bebas anak-anak dapatkan. Nah, tentunya kita pasti ingin ya anak-anak kita tuh bisa terlindungi gitu dari pengaruh negatif informasi, budaya luar yang nggak sesuai sama keyakinan kita gitu ya. Nah, salah satu cara yang terbaik adalah dengan memberikan mereka bekal gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak tuh udah pada masuk usia remaja gitu ya, dengan banyak pengaruh lingkungan dari luar, kayak gitu-gitu, bahaya banget nih rasanya. Tapi kayaknya uh, dengan adanya pendidikan agama, mungkin itu akan sedikit membentengi proses tumbuh kembang anak-anak tadi sehingga terbebas dari hal-hal mungkin yang nggak sesuai tadi ya sama keyakinan kita. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita mau langsung ngobrol bareng nih sama Teh Lydia. Teh Lydia Safroh Khaira Umah. Udah ada belum nih Teh di sini Teh Lydia? Kita panggil ya. Dadah Teh Ratu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seneng banget nih. Udah lama ya Teh ya kita tidak berjumpa. Iya nih, ya ampun, sama teteh-teteh yang lainnya juga. Iya, Semoga sehat-sehat terus. amin. Nah, iya nih Teh. Kita hari ini mau bahas ya Teh ya tentang topik kita Hmm, kali ini bagaimana mengenalkan agama pada anak. Nah, mungkin aku sedikit perkenalkan dulu nih ya Teh Lydia nih. Teh Lydia ini adalah lulusan S1 Psikologi Unisba dan menempuh juga pendidikan di S2 Magister Profesi Psikologi Unpad ya Teh ya di minoring Psikologi Pendidikan. Dan sekarang dulu Teh Lydia pernah tergabung juga di tim evaluasi dan monitoring Jabar Masagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019.
Kemudian Teh Lydia juga pernah gabung jadi psikolog di LP3KS. Kemudian pernah juga jadi sekretaris Direktorat Dakwah dan Pemberdayaan Umat Darul Hikam pada tahun 2020. Dan sekarang ini Teh Lydia tergabung di Associate Psikolog di The Fun Station Bandung dan juga sebagai manajer pelayanan psikologi di Tazaka Darul Hikam dan bekerja juga sebagai psikolog ya Teh ya di Tazaka ya di Darul Hikam. Iya, Wah, betul. seru banget nih Teh kegiatannya. Nah, langsung aja nih ya Teh ya, mungkin nggak panjang lebar, kita langsung masuk ke topik aja. Teh Lydia boleh silahkan dimulai. Oke, makasih banyak Teh Ratu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Aduh, baik. Masya Allah. Luar biasa nih, ayah bundanya. Keren-keren, masih ada waktu dan energi untuk belajar dan untuk memperdalam keilmuannya. Saya jadi malu sebenarnya ketemu sama teman-teman ayah bunda di sini. Jujur kayaknya saya yang harus banyak belajar deh sama ayah bunda semua. Tapi kita di sini sharing aja ya, sama teteh-teteh semua, sama ayah bunda semua gitu. Agak berat topiknya, tapi ini dibutuhin dan juga menarik banget. Tadi seperti yang Teh Ratu bilang, maka Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Saya mau sharing sedikit aja barangkali insight-insight gitu ya, yang selama ini saya dapetin nih ayah bunda dari waktu pas kuliah gitu ya, khususnya memperdalam ilmu psikologi pendidikan, sama juga ketika ya perjalanan hidup lah ya, perjalanan hidup gitu ya, eh, di apa terkait agama ini gitu dan kemudian menghubungkannya dan mencoba menginternalisasikannya pada proses pendidikan anak dan gimana sih sebenarnya sudah sejauh mana sih gitu ya kita menanamkan atau mengenalkan atau kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita tentang agama ini. Jadi sharing aja ya sebenarnya gitu. Makasih banyak kesempatannya Teh Ratu semua di anak unik ini. Semoga kita bisa terus bermanfaat ya Teh ya untuk umat, untuk semua apa namanya semua kalangan gitu baik untuk anaknya sendiri, remaja sendiri maupun orang tuanya. Oke, Bismillah kita mulai aja. Ada sekiranya 4 poin yang mau saya sharingkan Ayah Bunda. Semoga bermanfaat. Boleh di next Teh. Setidaknya ada 4 topik. Yang pertama, walaupun kita semua saya yakin deh ayah ibunda juga pasti langsung merasakan gitu ya. Apa sih perannya agama dalam kehidupan kita gitu ya. Tadi juga Teh Ratu sudah sedikit mengulas apa kemudian kaitannya gitu ya agama sama benteng bagi anak-anak kita nanti ke depannya. Dan kemudian saya juga yakin pasti ayah bunda yang hadir ke sini juga salah satunya didorong oleh kebutuhan itu ya. Kebutuhan untuk mengenalkan kepada agama bahwa agama ini penting, tapi kemudian gimana nih mengenalkannya ke anak. Nah, kemudian juga mau bahas sedikit tentang gimana sih sebenarnya agama ini tumbuh dalam diri anak-anak kita. Ada yang bilang katanya udah fitrahnya, tapi kalau kayak gitu, kalau udah fitrahnya ya udah kita biarkan aja gitu ya tumbuh, tidak perlu stimulasi dan tidak perlu ada usaha dari kita karena toh itu fitrahnya sendiri. Tapi juga di hadis yang sama nanti kita akan sama-sama gali, katanya orang tuanya atau lingkungannya gitu ya yang kemudian menjadikan fitrah itu berubah. Lalu gimana sih gitu ya sebenarnya agama ini tumbuh dalam diri anak. Kemudian, kapan waktu yang tepat kita untuk mengajarkan atau mengenalkan agama pada anak-anak kita? Sejauh mana kita mengenalkan dan sejauh mana kita mengajarkan? Apakah kita cukup hanya mengenalkan saja gitu ya? Atau kita perlu usaha-usaha lebih atau effort-effort lebih gitu ya untuk mengajarkan pada anak? Dan kapan itu sebenarnya tepat kita kenalkan dan ajarkan pada anak? Nah, kemudian gimana nih kemudian lewat anak ini belajar tentang agamanya gitu ya. Mulai dari belajar untuk mengenal, mencoba untuk memahaminya, mencintai hingga kemudian mempraktikkan ajaran-ajaran agama itu. 4 poin ini aja mungkin ya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusinya ya Teh ya. Pertanyaan-pertanyaan langsung dari ayah bunda yang praktiknya mengajarkan anak pasti sudah banyak apa namanya langsung praktik langsung. Oke, kita bahas dulu pentingnya agama dalam kehidupan. Sip. Nah, kenapa ini penting Ayah Bunda? Soalnya saya sendiri sih Ayah Bunda yang ngerasa bahwa
saya udah ngerasa dibesarin dari agama yang baik dari keluarga gitu ya. Ternyata di perjalanannya, di kehidupannya gitu ya, saya baru ngerasa bener-bener klik banget dengan agama Islam ini, dalam arti bukan ngerasa Islam gimana gitu ya. Kebetulan saya agamanya Islam ya Bunda. Eh, nah, kenapa kemudian baru ngeklik ini justru waktu pas saya udah mulai banyak ikut kajian-kajian gitu ya. Oh, ternyata selama ini ada hal keliru atau tidak tuntas yang saya kenal dari agama saya ini gitu. Sehingga kalau misal saya langsung jadi menginternalisasi ya, udah jadi berkaca gitu. Wah, sebenarnya kalau misalnya ini saya terapkan dari kita terapkan atau orang tua saya terapkan dari awal gitu, ini pasti akan jadi suatu hal yang baik banget. Misalnya nih, selama ini mungkin kita secara nggak sengaja gitu ya, lebih banyak mengajarkan agama itu aturan-aturannya aja gitu ya. Sehingga kalau kita nggak sholat, nanti kita masuk neraka loh gitu. Atau misalnya kalau kita nggak puasa, nanti kita dosa loh. Tapi kita lupa mengajarkan hal yang sebenarnya lebih prinsipal dari itu gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya, apa hal itu. Yang sebenarnya itu bisa lebih menguatkan kita gitu ya, mengokohkan dan menguatkan tauhid anak-anak kita supaya dia lebih paham tentang agamanya. Nah, kita langsung aja next berikutnya. Ternyata sebenarnya garis besarnya agama itu mengajarkan kepercayaan, keimanan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sumber di luar dari dirinya gitu ya, tete-tete atau ayah bunda semua. Jadi kalau misalnya istilahnya di psikologi, kita mungkin ngebahasnya spiritualitas itu ya, bahwa adanya suatu keyakinan bahwa ada sumber di luar dirinya yang menentukan kehidupan ini gitu, yang menentukan takdir-takdir, yang menentukan usaha-usaha. Mungkin kalau misalnya di psikologinya istilahnya disebutnya dengan aliran spiritualisme gitu ya. Jadi spiritual itu dianggap bahwa ada suatu hal di luar dirinya yang menentukan kehidupan-kehidupan dari dirinya. Intinya adalah di agama itu diawali dengan mengajarkan bahwa adanya Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kalau orang Islam gitu. Nah, dari kemudian keyakinan kita terhadap adanya Tuhan, ada apa, mengajarkan keyakinan atau kepercayaan bahwa ada Allah gitu ya yang menentukan kehidupan, yang kemudian punya tujuan kenapa dunia ini diciptakan, kenapa manusia itu diciptakan, itu yang kemudian next boleh langsung selanjutnya Teh, menjadikan kita itu atau anak-anak kita dan kita itu gitu ya, akhirnya punya nilai-nilai yang luhur untuk em, mengembangkan moralitas kita gitu ya, supaya kita berperilaku itu menurut prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, kejujuran gitu ya. Karena dengan kita meyakini bahwa ada Tuhan itu gitu ya, dengan kita meyakini bahwa ada penentu lain di luar diri kita yang menentukan kehidupan ini, dari agama itu kemudian kita bisa menjaga diri kita gitu ya dari perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Itu yang kemudian dikaitkan sama Teh Ratu tadi gitu ya. Bagaimana agama ini bisa membentengi kita dari perilaku-perilaku yang immoral gitu ya. Seperti membunuh, mencuri gitu. Tentu saja dengan keyakinan kita terhadap Tuhan itu bahwa ada apa namanya? Hal lain di luar diri kita yang membuat kita bisa berperilaku itu sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini manfaat lain dari agama menurut Abdul Qasim Al-Kuhui itu adalah katanya bahwa agama ini memberikan kekuatan dalam menanggung hidup. Nah, hidup yang penuh ujian ini gitu ya, teteh-teteh, akang-akang, ayah bunda, hidup berumah tangga, hidup dalam bekerja gitu ya, bersosial. Karena kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan dunia itu ya memang untuk ujian gitu ya, memang tempat kesulitan gitu. Tapi kita juga yang menyadari bahwa ada Tuhan, ada Allah yang sebagai yang menentukan kehidupan kita gitu ya, yang memberi kita peluang-peluang untuk banyak ikhtiar gitu. Artinya agama ini bisa jadi pegangan gitu ya, supaya kita bisa kuat dalam menanggung ujian-ujian kehidupan. Selain itu juga agama sebagai pedoman dan pegangan hidup, di mana sehingga kita meyakini bahwa nanti ya ke depannya bahwa aturan-aturan yang Allah atau Tuhan tetapkan bagi hamba-hambanya itu
adalah salah satu pedoman dan pegangan hidup supaya kita bisa survive di dunia yang penuh ujian ini gitu. Nah, ini kan perlu nih diajarin ke anak-anak supaya anak-anak di usia sekarang nanti gak galau ketika likes-nya gitu ya, dia ngeposting apa foto di IG-nya ternyata di likes-nya cuma 10 gitu. Karena ya ini kita kembalikannya pada agama itu tadi. Kemudian agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi dengan kita meyakini gitu ya, punya keyakinan bahwa adanya Allah gitu, adanya Tuhan, adanya suatu aturan dan tata cara hidup seperti ini, justru kita akan lebih termotivasi untuk menggali ilmu, menemukan bukti-bukti gitu ya, keilmuan dari kalam yang sudah Allah tetapkan. Jadi memang agama ini jatuhnya adalah suatu hal yang uh, prinsipal yang sebenarnya kurang banyak digali di ilmu psikologi gitu ya. Gitu. Jadi, tapi bakal jadi menarik. Jadi, mungkin tata-tata ayah bunda semua, saya mungkin akan, karena ini berbicara tentang agama, saya mungkin akan lebih banyak menonjolkan sisi agamanya. Kemudian kita lihat nih pembuktiannya di psikologi seperti apa sih gitu. Karena kan yang prinsip ini agamanya itu. Nah, kemudian, nah ini dia menariknya. Ya, agama ini kan sudah fitrahnya ya di Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya Muslim gitu, saya Islam. Kayaknya ini juga mayoritas Muslim ya, Teh Ratu ya. Jadi di dalam hadisnya itu Rasulullah itu menyampaikan bahwa setiap anak dilahirkan atas fitrahnya. Kayak keislamannya itu fitrah bahwa ada Tuhan gitu ya, ada Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu satu. Nah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, ini suatu hadis yang menarik yang sebenarnya kalau kita meng-highlight gitu ya kata-kata ini tuh teori-teori psikologinya tuh lengkap gitu ya di sini. Artinya ini langsung menggabungkan dua teori psikologi nih. Di satu sisi meyakini bahwa anak itu punya fitrahnya gitu ya di lahir. Ini kan beda banget ya dengan pandangan behavioristik ya yang menganggap bahwa manusia itu robot gitu kan. Apa namanya sehingga bisa dibentuk oleh lingkungan. Tapi juga di satu sisi kenapa? Karena di sini di hadis ini Rasulullah langsung menegaskan gitu ya bahwa anak itu dilahirkan ada fitrahnya gitu, ada potensinya, ada bakatnya ibaratnya gitu. Tapi juga di hadis ini dijelaskan juga bahwa kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Di satu sisi lingkungan juga lah gitu ya, yang memberikan peranan besar bagi anak untuk menumbuhkan atau bukan mengembangkan, menemukan atau lebih menghayati tentang fitrahnya itu. Nah, jadi sebenarnya gimana dong kalau misalnya agama itu fitrah gitu ya? Apakah kita sebagai lingkungan harus menstimulasinya gitu ya, harus harus ngajarin atau dia udah langsung menemukan diri sendiri gitu? Nah, kita akan sama-sama melihat gimana sih kemudian agama itu tumbuh dalam diri anak. Next. Nah, tadi sudah disampaikan di hadis tersebut dan di beberapa ayat suci Al-Quran juga ya, bahwa sebenarnya anak itu sudah dilahirkan secara fitrah. Nah, kemudian bagaimana fitrah ini tumbuh dan berkembang supaya kita sebagai orang ya, sebagai makhluk yang dititipkan Allah gitu, menjaga amanah ini, tetap menjaga fitrah itu supaya tidak menjadikannya Nasrani atau Yahudi atau misalnya penyimpangan keyakinan yang lain. Jadi rupanya fitrah ini harus terus ditemukan dan dipupuk gitu ya dalam diri anak dan ternyata berkembangnya itu layaknya sebuah pohon. Nah, asa baum gitu ya kalau ngedenger ini. Ya, karena filosofisnya ternyata seperti ini bahwa pohon ini tumbuh mulainya dari akar dulu, kemudian batang, kemudian menghasilkan banyak dedaunan dan banyak buah sehingga akidah yang kuat, akar yang kuat itu akan mensuplai nutrisi-nutrisi yang baik gitu ya bagi menghasilkan batang yang kokoh. Nah, batang ini diibaratkan sebagai syariah. Jadi ini adalah ruang lingkup agama ya, teteh-teteh bahwa akang-akang bahwa ketika kita mengajarkan agama, sebenarnya kita tidak mengajarkan anak hanya tentang sholat sama zakat atau sama puasa gitu ya, atau tentang berbuat berbakti baik sama orang tua. Tapi sebenarnya ketiga halnya ini gitu ya, ruang lingkup agama. Bagaimana kita mengajarkan akidah, syariah dan akhlak ini bagi anak-anak kita gitu, anak-anak kita. Nah, menariknya sebelum ke situ teh masih di poin yang tadi bahwa ternyata pohon yang besar ini gitu ya itu kan munculnya dari akar yang kuat ya. Nah ternyata memang
akidah ini atau tauhid ini ya diibaratkan sebagai akarnya bagi pohon dan juga jantungnya bagi manusia lah ibaratnya gitu ya. Apa sih akidah itu gitu? Nah, boleh nih Teh ke next selanjutnya. Ternyata akidah itu atau keyakinan yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini tuh bukan hanya keyakinan bahwa Allah itu ada, kata Teteh Akang-akang, tapi keyakinan bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang seharusnya gitu ya dihayati oleh kita gitu sehingga kita akan lebih mengenal Allah dan kita akan lebih mengenal siapa diri kita. Ternyata mengenal Tuhan itu mengimani itu gitu ya, meyakini itu bukan hanya meyakini rukun iman gitu ya. Ada Allah, ada Rasul, ada apa namanya Al-Qur'an, misalnya ada kitab ya atau misalnya ada takdir, qada dan qadar gitu. Ya akidah ini tentang bahwa keyakinan kita bahwa Allah itu sayang banget sama hambanya gitu ya, bahwa bahwa Tuhan itu nggak pernah mau membiarkan kita itu terluka, membiarkan kita itu kesakitan, membiarkan kita itu tersesat, dan Allah itu nggak mau nggak mau menginginkan hal yang buruk bagi hambanya, dan Allah itu selalu ingin dekat dengan hambanya. Allah itu sayang banget sama hambanya gitu ya. Karena kan dari 99 sifat Allah, sebenarnya sifat yang utamanya itu adalah Rahman dan Rahim. Yang seperti yang kita baca atau kita apa namanya? Kita hayati di surat Al-Fatihah gitu ya. Nah, kemudian keyakinan adanya Rasul dan Nabi sebagai manusia pilihan Tuhan gitu ya. Allah dalam hal ini agama punya prinsip yang beda-beda tentang Tuhannya gitu. Nah, ini yang kemudian diajarkan pada anak-anak kita. Keyakinan bahwa akan itu petunjuk hidup, keyakinan pada takdir dan setiap takdir adalah baik, dan keyakinan-keyakinan ini nih ternyata akidah ini atau keyakinan kuat ini yang pada diri anak kita ini sebaiknya ditumbuhkan banget di awal sebelum kita menumbuhkan atau membiasakan anak ibadah dan juga membentuk akhlak-akhlak yang baik bagi anak. Karena kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, Rasulullah itu kan selama 23 tahun dakwahnya ya sejak diutus menjadi rasul itu kan 10 tahunnya itu adalah menanamkan akidah yang kuat gitu ya di Mekah itu, kemudian 13 tahunnya itu kemudian mengajarkan ibadah, muamalah, akhlak-akhlak yang baik, pemerintahan gitu ya dan lain sebagai politik itu justru di Madinah. Artinya dari 23 tahun itu 10 tahunnya loh menanamkan tauhid gitu ya, menanamkan akidah. Kenapa? Supaya dengan akidah yang kuat ini anak kita itu bisa memahami aturan-aturan yang Allah tetapkan pada kita yang ada di next selanjutnya, next slide berikutnya, slide berikut ya, bahwa kalau misalnya kita sudah punya tumbuh rasa cinta kita sama Allah, rasa sayang kita sama Allah, bahwa Allah itu baik banget sama kita, selalu pingin deket sama hambanya gitu ya, selalu pingin nggak pingin kita apa namanya kesusahan gitu, sehingga meyakini bahwa aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam ibadah dan muamalah ini, dalam syariah-syariah ini, itu sebenarnya sejatinya adalah untuk menjaga diri kita gitu ya, untuk mengembalikan kita lagi ke surga Allah gitu. Karena kan Allah pingin deket nih sama hambanya, pingin kembali lagi, pingin berkumpul lagi sama hambanya itu di surga gitu. Sehingga kita akan lebih siap untuk menghadapi aturan-aturan Allah. Tanpa tauhid yang kuat, kita seringkali akan terbentur sama rasionalitas kita gitu. Misalnya nih, kita nggak diperintahkan untuk pakai kerudung gitu misalnya. Kalau di rasional kita kan ya pakai kerudung tuh panas gitu kan misalnya ya. Atau misalnya apa namanya tuh kita nggak boleh makan makan harus harus yang halal, nggak boleh haram gitu. Tapi kan daging babi itu enak misalnya gitu ya. Nah kita akan terus dibenturkan oleh rasionalitas kita yang mungkin ini yang bakal kalau misalnya anak kita udah gede, udah pinter, dia akan mulai mengkritisi gitu kan aturan-aturan ini. Kalau misalnya udah remaja tuh udah mulai daya analisisnya udah lebih bagus gitu ya, udah lebih ini juga sehingga dia akan dibenturkan pada rasionalitas tentang aturan-aturan Allah yang terlihat tidak masuk akal. Padahal bukan tidak masuk akal, tapi karena uh,
daya analisis kitanya aja yang terbatas gitu, sehingga membutuhkan ratusan tahun gitu ya, penelitian-penelitian supaya untuk membuktikan bahwa ternyata itu tuh ada manfaatnya. Kayak misalnya wudhu. Kan kalau misalnya kita belum nggak punya keyakinan bahwa apa namanya wudhu itu membersihkan diri gitu ya dari apa terapi air gitu misalnya ya, kita kan pasti akan nanya kenapa sih ribet banget gitu mau sholat aja gitu mau ketemu Allah aja ribet banget. Tapi ternyata pembuktian demi pembuktian malah lebih memperlihatkan manfaat air untuk tubuh kita ya, apa penelitian-penelitian itu. Nah sehingga eh, kenapa tauhid itu perlu lebih kuat di ini kan supaya anak-anak kita itu siap gitu untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah Allah tetapkan, sehingga sholat itu sebenarnya nggak harus disuruh sama ayah bunda gitu ya, tapi karena dia sudah merasa bahwa oh karena Allah sayang dan cinta sama kita sehingga kita rela berkorban untuk ngikutin aturan-aturan Allah yang sebenarnya bukan untuk pengorban, bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri gitu kan, yang nanti kita rasakan manfaatnya melalui berbagai pembuktian-pembuktian kajian keilmuan. Nah, dengan ibadah yang sesuai dengan aturan sama Allah nih, rupanya Allah janjikan itu ternyata akan berpengaruh ke akhlak anak-anak kita. Nah, di next slide berikutnya, Teh Ratu, seperti yang kita tahu bahwa ternyata sholat itu mencegah kemungkaran kan ya gitu ya, bahwa puasa itu ternyata manfaatnya untuk menahan diri kita gitu ya dari amarah gitu ya, melatih diri kita untuk menahan amarah, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai aturan, sesuai misalnya hmm, apa namanya itu ketentuan dari Allah dan juga menghindari dari larangan-larangan yang Allah tentukan, itu ternyata buahnya itu gitu ya, buahnya itu adalah pada akhlak anak-anak kita, bahwa ternyata dari sholat itu akan melembutkan hatinya gitu ya, bahwa ternyata dengan berzikir mengingat Allah kalau misalnya yang dilakukan dengan tauhid itu gitu ya, itu ternyata akan memunculkan sifat yang lembut gitu ya buat anak-anak kita. Eh, dengan sholat yang tepat waktu itu ternyata melatih kedisiplinan anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi akhlak ini adalah buah sebenarnya ya dari tauhid yang kuat dan juga amalan ibadah yang banyak. Next selanjutnya Teh. Nah, kemudian kapan gitu ya kita mulai mengajarkan agama bagi anak-anak kita? Benarkah anak usia TK harus kita stimulasi, dorong terus-menerus gitu ya untuk belajar untuk sholat gitu misalnya ya, atau di usia segini karena anak misalnya lagi menyerapnya banget gitu ya, lagi spons banget di usia 5 tahun pertama gitu misalnya tuh kita drill gitu ya dengan pemahaman Al-Quran dengan hafal-hafal Al-Quran atau kayak gimana. Nah, saya mencoba untuk menggalinya selain dari sisi psikologi ya Teh ya, tapi juga dari bukunya Prophetic Parenting karyanya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, bahwa ternyata teteh-teteh kita itu sebaiknya mengenalkan Tuhan gitu ya sudah dalam sejak di kandungan, anak-anak kita di kandungan, ketika anak-anak kita lahir, kemudian tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Kita coba bayangkan ya teteh-teteh ya, saya mencoba menyadur dari berbagai teori sama apa namanya kajian keilmuannya. Kan eh, anak itu kalau di Islam ya, saya kurang tahu kalau di agama lain. Di 4 bulan pertama tumbuh sebagai janin, Allah itu dalam Al-Quran menyampaikan bahwa di 4 bulan itu Allah itu meniupkan ruh ya. Kemudian menentukan takdir-takdirnya, menentukan jodohnya, menentukan rezekinya, kematiannya, siapa ayah bundanya, dan lain sebagainya. Nah, disadur dari bukunya Ayam Sarahzanya Hanun Rais, itu ini menarik banget, bahwa ternyata di 4 bulan tumbuhnya janin itu eh, anak kita itu sudah didekap langsung oleh Allah, berinteraksi langsung loh dengan Allah. Di surat Al-Baqarah ya, mungkin teman-teman bisa cek, saya lupa ayatnya ayat berapa. Di situ kan Allah meniupkan berinteraksi langsung
dan seolah-olah membaiat ya, seolah-olah bukan membaiat apa ya, berjanji lah bahwa kamu berjanji kalau misalnya nanti kamu akan menjadikan saya gitu ya Allah sebagai Tuhan kamu dan menjadikan Allah sebagai penolong kamu. Kemudian dijawabkan sama janin. Jadi sebenarnya di 4 bulan janin itu sudah tumbuh gitu ya di dalam perut ayah bunda semua itu tuh ada dialog antara janin dengan Allah yang mungkin saya aja gitu ya nggak nyadar gitu tapi ternyata di Al-Quran itu ada dan di masa-masa anak lahir itu gitu ya di masa-masa janin kita tumbuh itu ternyata Allah mendekap langsung janin itu gitu makanya eh, janin itu merasa nyaman dan aman banget di dalam rahim tubuh ayah di ayah bunda lagi di bunda-bunda gitu ya di tubuh ayah bunda di perut ayah bunda karena itu langsung dalam dekapan dan penjagaan Allah banget gitu kan di dalam rahim yang kuat banget gitu ya yang masya Allah anak mau makan itu langsung gitu kan Allah yang beri lewat apa namanya tuh plasenta langsung ya lewat plasenta langsung dan lain sebagainya jadi ternyata disitulah gitu ya masa-masa apa namanya kita lebih banyak kita sebagai orang tua bisa menstimulasi anak-anak kita dengan mengenalkan Allah itu sudah lewat dalam kandungan. Jadi membiasakan apa namanya tuh membiasakan kalam-kalam ilahi gitu ya lewat di selama di janin itu ternyata membuktikan bahkan kan penelitian-penelitian juga banyak membuktikan kalau kita banyak melantunkan musik ya katanya tuh ya itu akan ngaruh banget ke kecerdasan anak gitu kalau musik aja bisa gimana sama lantunan ayat suci Al-Quran gitu ya yang menstimulasi banyak bagi kita untuk mengenal Allah 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 gitu nah kemudian ketika anak kita lahir anak itu yang biasanya nyaman gitu sama Allah di dalam kandungan berinteraksi langsung gitu ya nyaman mau makan tinggal dapat dari plasenta anget lagi kuat lagi ayah bundanya sayang lagi sama dia gitu ya. Begitu dia lahir ke dunia dia kaget kan dia kaget karena dia ternyata menghadapi dunia yang kata Allah sendiri dunia itu adalah ujian gitu makanya anak nangis nah kan kalau misalnya dari kajian ilmu kedokteran kan nangis itu katanya terbukanya katup udara ya ternyata kalau misalnya saya baca dari tafsirnya itu adalah anak nangis itu adalah loh ternyata kok dunia mengejamkan gini ya gitu ya ternyata dunia itu dingin ya gitu gimana nih saya butuh kehangatan gitu itulah makanya kenapa di Al-Quran atau Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mengazankan anak kan kepada anak yang baru lahir supaya anak itu merasa it's okay nak tenang tenang nak ada Allah kok yang bakal diajarin atau dikenalkan lewat ayah bunda gitu sehingga anak nggak merasa bahwa dunia ini dia hilang dari Tuhannya gitu dan dia siap gitu menghadapi tantangan kehidupan. Jadi sebenarnya sejak lahir gitu ya kita sudah lebih mengenalkan agama atau mengenalkan Allah ini pada dirinya. Next selanjutnya di usia 2 tahun pertama, nah ternyata ini sejalan juga teteh-teteh, akang teteh sama ayah bunda dengan teorinya psikologi bahwa di tahap ini anak kan sudah mengembangkan trust ya dengan figure attachment-nya gitu. Mungkin akang teteh sangat kenal gitu ya dengan teori ini gitu, teori Erik Erikson. Iya, karena ketika kita mengenal bagaimana proses Allah menitipkan janin itu pada tubuh bunda gitu ya, kemudian mengeluarkannya lewat proses kelahiran yang luar biasa ya, itu pertarungan antara apa hidup dan mati gitu. Ya ternyata memang trust ini dibutuhkan kalau dari sisi agama karena selama ini dia hangat gitu ya, dia dalam dekapan Allah langsung, ternyata dihadapkan sama dunia yang bahkan untuk makan pun aku harus berusaha gitu, aku harus minta gitu kan. Nah, orang anak ini perlu kemudian dibangun trust bahwa it's okay gitu. Hidup ini memang rumit dan kejam, banyak ujian, tapi tenang, ada ayah bunda yang akan mengenalkan kamu dengan Allah kamu gitu, yang memberikan kecukupan, memberikan rezeki gitu bagi anak-anak kita sehingga perlu nih kita mulai menumbuhkan juga gitu ya ke anak-anak yang baru lahir juga mungkin
dia seperti seolah tidak mengerti. Tapi kan di usia 2 tahun ini justru anak belajar memahami kata ya yang disampaikan atau yang diucapkan oleh orang tuanya gitu. Mungkin dia seperti tidak tahu gitu, tapi kan sebenarnya dengan potensi dan fitrahnya dia menangkap dan menyerap banyak informasi. Sehingga kalau misalnya orang tua mau mengenalkan Al-Quran gitu ya, mau membiasakan Al-Quran, membiasakan kalimat-kalimat tauhid, ini akan terekam di alam bawah sadarnya. Atau lebih utamanya adalah eh, membangun kedekatan atau kelekatan dengan Allah gitu ya lewat peran ayah bunda. Kemudian di usia 0 sampai 6 tahun, nah dari pohon tadi ayah bunda di 0 dan 6 tahun ini adalah masa-masa yang sebenarnya sangat penting untuk menanamkan akidah dalam diri anak kita. Untuk ibadah, sebenarnya anak-anak kita belum ada kewajiban kan kalau untuk usia 0 sampai 6 tahun belum balik sebenarnya. Tapi kita sudah bisa mengikut sertakan anak-anak kita dalam apa namanya setiap eh, ibadah yang kita lakukan. Karena ini adalah masa-masa persiapan anak kita untuk kemudian dia melakukan ibadah gitu. Sehingga dan juga mencontohkan akhlak. Karena di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah masa yang penting untuk menumbuhkan ketertarikan, menumbuhkan rasa, menumbuhkan keinginan gitu ya, menumbuhkan apa namanya tuh kecintaan pada agama ini. Nah, pentingnya pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Tapi pertanyaannya seringkali gini, gimana usia 0 sampai 6 tahun yang kalau misalnya dalam teori psikologinya itu masih praoperasional gitu ya, masih tahap menuju konkret gitu ya. Dia ini dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak pada Allah tadi gitu ya, bahwa Allah itu ada. Sehingga sering banyak katanya muncul pertanyaan di usia-usia segini itu, Allah itu matanya ada 4 ya gitu kan? Atau enggak Allah itu berarti ada banyak ya, kan katanya ada di mana-mana gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, karena memang saya pribadi ngerasanya kita masih fokusnya itu adalah pada mengenalkan Allah ada. Karena dan sementara di usia segini anak lagi mencoba membayangkan gitu kan apa makna atau kalimat yang lagi disampaikan oleh orang lain ke dirinya. Tapi kita lupa mengajarkan atau menanamkan pada anak sifat-sifat Allah. Ya akidah tadi kan bukan cuma hanya mengenalkan bahwa Allah itu ada gitu ya. Tapi Allah Maha sayang sama dia, Allah Maha mencukupi kebutuhan dia gitu. Dia dikasih mata buat melihat tanpa dia minta gitu, tapi dia bisa ngelihat bundanya. Tapi dia bisa ngerasain apa namanya? Pengalaman-pengalaman hidupnya gitu. Nah, sehingga menanamkan akidah ini bisa banget dilakukan gitu ya. Poinnya itu adalah bukan hanya pada Allah itu ada atau enggak. Bukan Allah itu ada, bukan pada itu, tapi pada sifat-sifat Allahnya ini nih, Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah gitu ya. Sayangnya Allah sama kita. Sehingga dengan kalau kita udah muncul rasa, kalau anak kita udah muncul rasa cinta sama Allah, sehingga dia rela berkorban gitu ya, ngikutin ibadah-ibadah yang sudah Allah tetapkan atau muamalah-muamalah yang Allah anjurkan untuk larangannya untuk tidak dilakukan gitu. Jadi itu untuk menanamkan akidah. Sementara gimana untuk mengikutsertakan anak dalam ibadah? Karena di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah masa persiapan. Jadi sebenarnya anak, nah nanti kita akan bahas di teori psikologinya. Anak itu belajar tidak bisa belajar lewat lingkungan atau social learning ya. Dia bisa belajar mencontoh. Dan ketika anak misalnya sering melihat kita sholat, sering melihat kita ngaji, sering melihat kita zakat gitu ya, bersedekah gitu. Anak akan mengasosiasikan bahwa oh itu adalah pengalaman yang menyenangkan gitu. Itu adalah sesuatu yang terinternalisasi dalam dirinya gitu ya. Sehingga di usia-usia segini mengikut sertakan anak dalam kegiatan ibadah seperti misalnya ikut ke masjid gitu ya. Kemudian mengalami pengalaman yang menyenangkan di masjid itu akan sangat membantu banget buat pengalaman anak-anak melihat langsung, oh begini ya aktivitas sholat itu, oh begini ya aktivitas mengaji itu, oh begini ya aktivitas sholat itu tanpa kita berusaha terlebih dahulu untuk menguatkan perilaku ini. Kenapa? Karena kan anak ini memang belum ada kewajibannya ya untuk melakukan ibadah gitu. Sehingga lebih ditekankan pada penanaman akidahnya ini. Kemudian akhlak tentu saja dicontohkan. Nah, di usia 7 sampai 14 tahun
Di sini kita mulai menguatkan akidah-akidah itu dan sudah mulai ada penguatan tentang ketika dia berperilaku baik atau ketika dia melakukan sholat gitu ya, ketika dia melakukan ibadah-ibadah lain. Nah, selain itu ya, anak juga sudah mulai diberi tanggung jawab dan kesempatan belajar dalam berbagai aktivitas. Sehingga bisa nih misalnya karena udah kita ingetin, jadi di usia 7 tahun ini sudah mulai diingetin gitu ya tentang yuk sholat bareng sama ayah. Mau nggak apa namanya ikut sholat bareng berjamaah sama ayah gitu. Sehingga kalau misalnya dari 7 sampai 10 tahun aja kita sering mengingatkan sholat anak tanpa absen gitu ya. Misalnya 3 tahun tuh, 7 sampai 10 tahun, tiap hari, sehari 5 kali ngingetin sholat. Jadi kita bisa bayangkan aja gitu ya, berapa kali kita menginisiasi atau apa sih, mengeksposur gitu ya, perintah sholat itu ke anak. Baru di usia 10 tahunnya, eh, kemudian di Al-Quran, di ini kan ya, bahwa kalau misalnya anak yang nggak sholat, dipukul kata ya dengan kasih sayang gitu ya tanpa emosi gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa di usia-usia segini sudah mulai ada penguatan nih untuk ibadah. Kalau misalnya dia melakukan dia dapat penguatan positif apa, kalau misalnya dia tidak melakukan dapat penguatan positif seperti apa, seperti itu. Dan penanaman akhlak. Nah, ya selanjutnya, nah ini sebenarnya yang saya dapat dari prophetic parentingnya Rasulullah juga gitu ya. Gimana nih menanamkan akidah pada anak usia 0 sampai 6 tahun yang lagi tahapan praoperasional menuju konkret itu. Ternyata dengan 5 hal ini. Pertama, mentalkinkan kalimat tauhid, membiasakan kalimat-kalimat tauhid ya seperti syahadat, la ilaha illallah, zikir-zikir yang lainnya kepada anak sehingga anak terbiasa Allah gitu ya, mengucapkan Allah gitu pada setiap kehidupannya. Cinta kepada Allah dan punya pemahaman bahwa Allah pun cinta sama dia gitu. Jadi sebelum mengajarkan Allah itu ada dan tidak ada, ini dulu gitu yang dibangun ya. Soalnya gini, jangan sampai kita itu lebih banyak menakut-nakuti anaknya gitu ya. Misalnya, kalau nggak sholat nanti dosa loh, kalau nggak sholat nanti Allah ninggalin loh. Sebelum ke situ ternyata kita harus bangun dulu rasa cintanya dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa Allah itu paling sayang sama dia, paling nggak mau dia susah gitu ya. Sholat itu bukan untuk membuat dia susah, sholat itu justru adalah media Allah itu pingin ketemu gitu kan sama hambanya nih sehari 5 kali gitu. Kalau misalnya dia curhat sama temennya, kalau buat yang remaja ya, itu kan remaja kadang jarang ada. Sementara kalau sama Allah, Allah sengaja loh datang gitu kan, mengajak untuk curhat, hamba-hambanya curhat lewat sholat itu apa namanya sebagai bentuk wujud bahwa Allah tuh cinta banget sama hamba-hambanya, cinta sama nabinya supaya anak menjadikan nabi itu sebagai idolanya. Nah, kita bisa nih menceritakan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad gitu ya. Nah, bahwa Nabi itu sayang banget sama umat-umatnya gitu. Nabi itu sayang banget sama Allah. Jadi Nabi itu sebagai contoh yang paling kuat tauhidnya, paling banyak ibadahnya dan paling baik akhlaknya gitu kan. Sehingga dia bisa punya referensi langsung gitu. Bagaimana Nabi Muhammad, nabinya gitu ya, mencontohkan mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini mungkin anak-anak ada yang sudah bisa untuk belajar huruf hijaiyah, tapi sebenarnya sebelum itu adalah membiasakan anak dengan bacaan-bacaan. Saya jadi lucu nih kalau di salah satu sekolah gitu ya, ketika misalnya ditanyain boleh nggak sih bobot untuk menghafal Al-Quran itu besar gitu ya bagi di kurikulum bagi anak usia TK gitu misalnya. Nah, sebenarnya ini jadi hal yang bagus banget, apalagi anak lagi menyerap. Tapi kan pertanyaannya seberapa dia dibiasakan sama orang tuanya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran gitu. Jangan sampai anak usia 0 sampai 6 tahun pingin apa namanya hafal Quran, tapi caranya hanya di drilling aja gitu ya, surat An-Nas hanya pas apa namanya pengumpulan tugas aja gitu. Tapi dia tidak dibiasakan mendengar kalam-kalam ilahi itu bangun tidur, misalnya sepulang tidur. Kalau misalnya yang dia tontonnya Upin Ipin gitu, yang dia tontonnya TikTok atau apa kan, dia akan lebih nyerap lagu-lagu ya atau TikTok jadi dibanding Al-Qur'annya. Jadi ya itu gitu pembiasaan
ke Al-Quran ini gitu yang sebenarnya titik poinnya. Dan menjadikan Al-Quran itu sebagai obat ketenangan. Ternyata di usia segini itu kita bisa juga loh mengajarkan ke anak bahwa ketika dia lagi marah, ketika dia lagi apa, dia ingetnya Allah lagi, dia zikir lagi. Karena kita menyadari lagi bahwa Al-Quran atau bacaan-bacaan itu adalah sebenarnya obat ketenangan juga buat dia gitu ya. Oh, dan nah, Masya Allahnya nih, poin 5 nih, saya juga masih harus banyak menggali lagi. Mendidik anak agar teguh dan berkorban demi akidah, demi keyakinannya pada Allah, kecintaannya sama Allah. Jadi, supaya tumbuh dalam dirinya bahwa dia itu sholat, dia itu puasa, atau dia itu puasa, itu tuh bukan untuk menyiksa dirinya nggak makan gitu kan, tapi karena Allah sayang banget sama dia gitu ya, Allah cinta banget sama dia. Nah, Allah tuh pingin kita latihan menahan diri gitu misalnya tuh ya. Nah, sehingga dia rela nih siap berkorban lakukan ibadah yang menurut orang-orang tuh sulit, biar Allah tuh makin sayang sama dia, dan biar dia pun makin cinta gitu sama Allah. Selanjutnya teh, nah di usia 15 sampai 21 tahun, ini anak-anak sudah mulai banyak eh, berkembang ya struktur kognisinya untuk menganalisis, membandingkan, menemukan perbedaan, menemukan inti dari suatu topik atau permasalahan gitu ya misalnya. Sehingga biasanya nih suka sudah mulai mempertanyakan kan sebenarnya kenapa gini. Saya ingat ceritanya dosen saya, Mbak Fitri, waktu itu ketika anaknya justru pingin tertarik belajar Bible katanya dan tertarik belajar kitab lain karena kemampuan kritisnya ini ya yang sudah mulai berkembang. Jadi katanya kenapa agama kita harus sholat, kenapa yang lain enggak gitu. Ini kan jadi was-was juga ya kalau kita punya keyakinan besar bahwa ada satu agama yang kita apa namanya pegang gitu ya, Islam gitu misalnya. Di satu sisi kita jadi deg-degan gitu, wah takut anak misalnya menemukan eh, hal yang lain. Tapi kan itu karena kita nggak yakin juga, sehingga peran kita sebagai orang tua bisa sebagai sahabat gitu ya, yang justru mendukung eh, rasa penasaran dia, kemudian kita bimbing gitu ya, kita coba ikutin gimana proses dia berpikir, sehingga kita bisa mendampingi atau membersamai apa namanya produk-produk pikiran yang dia hasilkan gitu ya. Nanti kita bisa bersamai. Intinya, sejalan juga sama teori psikologi bahwa di usia-usia segini, katanya kan membangun identitas ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah kuat di awalnya itu membangun identitas jati diri dia sebagai muslim, dia nggak harus confuse lagi. Nah, karena istilah remaja juga sebenarnya di Islam nggak ada, teman-teman. Nanti mungkin Teh Ratu bisa bercerita banyak tentang remaja dan polanya seperti apa. Kajian tentang remaja itu baru abad 20. Sementara di Islam itu nggak ada istilah remaja, adanya akil balik gitu kan. Nah, masalahnya baliknya anak-anak kita sekarang udah nggak sejalan lagi sama akilnya. Dan stimulasi kita untuk menguatkan akilnya dia itu sudah tidak sekencang waktu dulu, sehingga ada gap yang besar antara akil dan balik ini gitu ya, yang jadinya membuat anak-anak galau, membuat muncul isu-isu remaja tentang krisis identitas misalnya ya, atau tentang apa namanya tuh galau gitu ya, ya galau-galau itulah gitu ya, karena apa jaraknya itu semakin lebar antara akil dan balik ini. Sekarang anak-anak balik udah berapa coba kayaknya usianya? Kalau dulu nggak tahu, kalau saya sih menstruasi di usia kelas 1 SMP gitu. Katanya sih sekarang kelas 1 SMP itu berarti berapa? 13 tahun mungkin ya. Katanya sekarang anak-anak kita balik itu usia 10 tahun udah balik. Sementara stimulasi akilnya untuk menganalisis, daya analisis, tanggung jawabnya. Kalau misalnya tadi Rasulullah itu mengajarkan tanggung jawab itu usia 7 sampai 14, contohnya itu katanya Rasulullah itu diberi amanah hewan ternak ya. Jadi kan Rasulullah sudah beternak sejak usia 7 tahun gitu. Nah, mengembala, maaf, mengembala ternak ya, mengembala ternak itu udah usia 7 tahun. Nah, itu kan menunjukkan bahwa di usia 7 tahun pada zaman dulu sudah bisa diamanahi kambing gitu loh, supaya dijual, kemudian hasilnya itu dia apa namanya beliin kambing lagi gitu ya, buat terus deh kayak gitu. Kalau sekarang kan kayaknya belum nggak gitu ya, kayaknya 7 tahun nggak sampai gitu. Kemarin aja ada
kebijakan Mang Odet yang nitipin anak ayam ke anak SD itu kan dapat banyak pertentangan dari orang tua karena ternyata usia segitu belum gitu di apa tahun-tahun ini gitu ya belum bisa menumbuhkan hal itu. Nah, sehingga eh mana tadi ya? Oh iya, di usia 15 sampai 21 tahun ini nih eh sebagai orang tua bisa jadi sahabat gitu ya, tempat curhat. Apa yang ngebedain dengan orang tua ya itu tadi nilai tidak ada judgementnya itu gitu ya bagi anak sehingga membersamai eh, daya kritisnya sehingga kita bisa membersamai dan juga saling mengingatkan. Mungkin itu. Selanjutnya teh. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan bagaimana anak belajar, belajar dalam arti mengenal, memahami, mencintai, dan mempraktekkan agama. Sebenarnya anak kita itu bisa belajar dari tiga hal ya. Ada tiga teori besar sebenarnya ketika kita menggali tentang bagaimana anak belajar. Next teh, yang pertama, kalau misalnya kita mau menguatkan perilaku baik dalam diri anak, misalnya senyum ke tetangga gitu ya, kita bisa pakai teori-teori tentang penguatan perilaku, di mana kita ngasih penguat reinforcement ya atau reward gitu kalau misalnya anak menunjukkan perilaku yang baik, atau misalnya menghilangkan perilaku yang buruk dengan bukan punishment ya, tapi reinforcement negatif gitu ya bagi penguatan. Ini kalau mau menguatkan perilakunya kayak tadi seperti senyum ke tetangga gitu misalnya atau alat-alat antri misalnya sopan santun. Misalnya ketika anak menunjukkan perilaku itu dia sopan ke orang lain gitu ya misalnya kita berikan apresiasi. Nah, ini adalah salah satu cara atau kita untuk bisa menguatkan perilaku itu. Teh Ratu, waktunya masih ada nggak ini teh? Tapi ini sedikit lagi kok, insya Allah. Kemudian belajar dari contoh. Nah, ini teorinya social learning nih, bahwa ternyata anak itu nggak harus mengalami langsung. Anak itu, kalau penguatan perilaku kan anak harus mengalami langsung ya, bahwa anak berperilaku dapat ini, terus dia dapat reward ini. Anak berperilaku seperti ini, dia dapat punishment ini. Tapi ternyata anak itu bisa belajar juga dari contoh. Nah, ini uswah teh gitu ya, bahwa mungkin adik kakaknya yang melakukan, tapi dari kakaknya yang melakukan dia bisa belajar, oh kalau kakak kayak gini dimarahin, berarti aku juga kalau kayak gitu dimarahin ya, gitu ya. Dia berusaha membentuk asosiasi dari yang dilihatnya dan membentuk pemahaman. Dan yang ketiga, teori-teorinya information and learning nih, bahwa semakin banyak dia diekspos tentang informasi, dia akan semakin punya banyak wawasan dan mengkaitkan yang akhirnya dia membentuk pemahaman-pemahaman terhadap apa namanya agamanya kenapa dia harus sholat gitu ya kenapa kemudian dia harus ngaji dan lain sebagainya. Nah, next selanjutnya teh terakhir ternyata subhanallahnya kombinasi dari ketiga teori tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala sebagai uswah gitu ya, sebagai uswah kita sebagai umat muslim. Jadi sebenarnya dengan menggali tentang sirah dan sarirahnya Rasulullah itu pasti kita banyak sekali menemukan contoh-contoh gitu. Saya di kesempatan ini hanya mengelih ini prinsipnya aja ya, teteh mungkin sudah lebih banyak mendengar gitu ya kajian-kajian gimana Rasulullah mengajar apa namanya mengajarkan eh, adab ke anak-anak, mengajarkan ilmu pengetahuan ke anak-anak gitu. Nah, itu ada banyak banget gitu ya. Bagaimana Rasulullah mendidik anak, bagaimana Rasulullah eh, apa namanya melakukan pendekatan pada remaja. Nah, itu kan udah banyak banget. Nah, subhanallahnya ternyata teori-teori psikologi itu membuktikan sekali gitu ya secara ilmiah apa yang sudah Rasulullah lakukan dan juga apa yang Allah perintahkan pada kita gitu. Nah, terakhir mungkin sekaligus closing statement juga atau apa ya ini ya. Saya yakin teteh-teteh dan ayah bunda pasti ini hanya sedikit aja sharing saya tentang pentingnya gitu ya kita mengenalkan akidah, membiasakan ibadah dan juga memperbanyak apa akhlak baik gitu ya. Toh pada prakteknya ini pasti sulit gitu. Mari kita diskusi. Tapi kan Allah nggak pernah lihat hasilnya ya, ayah bunda ya. Allah pasti lebih lihat proses kita dengan ayah bunda menghadiri berbagai webinar, ngikutin kajian untuk berusaha memperbaiki bagaimana cara mengenalkan agama pada anak. Pasti Allah pun akan melihat hal itu. Dan juga yang terakhir doa orang tua nih yang pasti akan lebih berpengaruh gitu ya, supaya merayu Allah
menjaga langsung buah hati kita gitu supaya Allah yang langsung menjaga dan juga mengenalkan memberikan insight gitu ya dan peluang-peluang bagi kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi jangan lupa doanya buat ayah bunda semua untuk anak-anak kita. Semoga Allah melancarkan dan membantu ikhtiar gitu ya, membukakan ikhtiar dan langsung melihatkan hasilnya pada ayah bunda semua terkait pendidikan bagi anak-anak kita. Itu aja barangkali Teh Ratu. Untuk selanjutnya Mangga bisa tanya jawab. Masya Allah, makasih banyak nih Teh Lydia nih untuk sharingnya. Wah, tadi menarik banget sih bahasannya dari ternyata ya Teh ya, kita tuh mengajarkan agama sama anak tuh ternyata emang dari sejak anak dalam kandungan ya, udah kita bisa kenalkan gitu adanya adanya kehadiran Allah gitu, betapa cintanya Allah sama kita gitu sebagai umatnya gitu ya. Mungkin eh ini dari sini nih udah banyak banget nih Teh pertanyaan dari ayah ibu, teman-teman semuanya nih terkait dengan penjelasan dari Teh Lydia tadi. Mungkin nah sebelumnya aku bacain dulu ya Teh ya pertanyaan yang pertama nih. Boleh. eh, apa saja contoh konkret yang bisa diterapkan pada anak? Karena kalau hanya teori itu susah sebagai ibu untuk menerapkannya. Katanya gitu Teh. Mungkin contoh konkretnya apa nih Teh yang bisa kita lakuin ini sebagai orang tua untuk ngajarin nilai-nilai agama sama anak gitu Teh. Betul. Oke, sip. Makasih banyak Teh pertanyaannya. Menarik banget. Betul, karena teori tidak indah praktek. Nah, tapi Betul Teh. ya, dari teori juga, tapi kita jadi punya guideline ya, Ayah Bunda. Mm-mm. Kayak kita jangan sampai kita ngajarin anak cerita tentang nabi yang berat, padahal kemampuan anak belum ke situ. Atau misalnya ya gitu kita lebih banyak ngajarin takut-takutnya dulu nih gitu ya. Awas loh nanti kalau misalnya nggak puasa nanti dosa. Kalau bohong nanti dimarahin. Kalau misalnya ini Allah nggak suka ini. Padahal sebenarnya Rahman dan Rahimnya Allah itu lebih besar gitu. Nah sehingga tadi ya dengan kita pahamin teorinya tadi ini jadi guideline-nya buat ayah bunda untuk praktisnya ke anak gimana. Nah, kalau misalnya tadi di usia 0 sampai 6 tahun, akhirnya kita punya insight nih, oh ternyata tauhid itu harus lebih ditanamkan gitu di anak-anak kita. Maka kita biasakan anak kita dengan kalimat-kalimat Allah itu ya, supaya anak kita kan jadi tereksplosur gitu ya, bahwa ada Allah dalam kita. Jadi mengenalkan ada Allah itu tidak harus dengan eh Allah itu eh, ada loh gitu sehingga yang membuat anak kan jadi apa ya dia jadi membayangkannya jadi ada Gimana katanya? ya gitu kadang kan pertanyaan anak Allah itu kayak gimana sih gitu atau kenapa Mm-mm. Allah nggak kelihatan gitu ya supaya kita lebih banyak mengenalkan sifat-sifatnya Allah dulu sebelum mengenalkan adanya Allah itu. Nah dengan cara apa? Banyak banget, salah satunya itu adalah dengan bercerita. Tadi ya membiasakan kalimat Allah, kemudian Mm-mm. bercerita, bercerita kita misalnya eh, bercerita tentang sirahnya Nabi gitu misalnya ya. Atau misalnya ketika peristiwa ini deh Isra Mi'raj gitu misalnya ya. Mm-mm. Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selain ke anak itu kita ngajarin tentang cerita nabinya itu, tapi kita bisa meng-highlight seberapa baik Allah melindungi Nabi Muhammad ini misalnya ya ketika lagi dalam serangan atau lagi keadaan panik gitu kan misalnya kemudian gimana nih peran Allah ketika melindungi Nabi Muhammad ketika bersembunyi itu oh, ternyata Allah bisa memalingkan wajah apa pandangan orang musyrik gitu ketika misalnya Rasulullah bersembunyi atau misalnya kebaikan-kebaikan yang dirasakan sekarang yang dialami langsung sama anak gitu bahwa ternyata coba eh, bisa pakai games ya selain cerita kalau misalnya mata kita ditutup gitu ya saya bisa nggak lihat apa namanya tuh games yang lagi ditonton bisa nggak lihat YouTube yang lagi ditonton enggak terus siapa yang ciptain bukan bunda loh bunda kan nggak bisa gitu bunda nggak bisa siapa yang ciptain Allah gitu misalnya ya kemudian eh yaitu terkait akidah ya sementara terkait tentang ibadah nah ini nih gimana kita mentransfer ke anak-anak kita bahwa ibadah itu bukan untuk menyusahkan kita
supaya kita nggak sholat nanti masuk neraka gitu kan kalau nggak sholat, bukan Mm-mm. itunya, tapi ya Allah ngajak curhat gitu, Allah ngajak siapa yang mau deket gitu kan sama Allah nih, ayo buka jasa apa waktu konsultasi nih 5 hari sekali gitu, kadang kan itu apa ya yang eh, Yang belum. gak dimengerti sama anak gitu ya Teh ya. Iya gitu, Hmm. bahwa sholat itu jadi sarana jadi kan apa tentang Allahnya sudah kebentuk nih lewat tauhid gitu misalnya, dan harus terus dipupuk terus gitu. Nah, gimana dia punya persepsi bahwa ibadah itu justru untuk mendekatkan ikatan dengan Allah gitu ya. Gimana biar berterima kasih sama Allah gitu kan atas ini yang gitu. Nah, itu framework itu yang pada anak harus kita jadikan landasan gitu supaya anak itu nggak takut dulu sama ancamannya gitu kan, tapi lebih aware dulu tentang baiknya Allah gitu, bahwa sholat itu bisa curhat gitu kan, itu barangkali teh jadi banyak ya, salah satunya Oke. ini. Berarti tadi bener ya Teh, kayak kita tuh nggak hanya apa namanya harus mengenalkan Allah tuh sesering mungkin gitu ya Teh dengan melafalkan kalimat-kalimatnya kayak gitu. Terus tadi menarik banget sih Teh, kayak kita suka bingung kan kadang misalnya, duh pengen bacain cerita anak, cerita apa ya gitu. Padahal Hmm, sebenarnya kalau dari cerita-cerita agama tuh cukup menarik juga ya, dan bahkan banyak banget mungkin kita juga bisa nyelipin nih sifat-sifat baiknya Allah kayak gitu terkait dengan hal-hal yang bisa anak kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari gitu ya, Teh. Misalnya berbagi makanan sama teman, atau misalnya hmm, tersenyum, ngucapin salam, yang kayak gitu-gitu ya, Teh. Ya, mungkin untuk anak-anak usia dini tuh bagus banget ya itu untuk jadi salah satu sarana dengan cerita, tapi kita banyak banget yang bisa nyisipin poin-poin penting untuk si anak kayak gitu. Terus tadi kalau yang aku tangkap tuh lebih ke arah contoh ya berarti Teh, kalau untuk ibadah tuh kita hmm, ngasih contoh, terus kita tuh ngajarinnya bukan nakut-nakutin, tapi apa ya, trik-trik hal-hal apa sih, kita tuh sholat tuh untuk apa, untuk curhat sama Allah, untuk ketemu, karena kan Allah sayang sama kita. Nah itu yang kadang kita lupa ya akhirnya untuk ngajarin ke anak tuh ngajaknya caranya seperti itu. Oke nih Teh. Pertanyaan hmm. selanjutnya nih Teh ya. Bagaimana cara mendidik anak agar selalu ingat Allah dan Rasul Teh katanya. Iya, Masya Allah, luar biasa ini ya, mengingat Allah dan Rasul. Pada dasarnya kan sebenarnya eh kita itu hidup apa ya namanya, banyak banget peluang ibadah yang bisa dilakukan ya. Sholat Mm-mm. ajalah ya yang jadi ininya gitu ya. Nah, Mm. sebenarnya dengan apa namanya tuh membiasakan anak sesuai usianya ya, dalam arti kayak tadi yang Tera tuh ya sampein gitu. Ketika anak usia 0 sampai 6 tahun misalnya sering ngelihat orang tuanya sholat, sering ngelihat orang tuanya ngaji gitu ya, sering ngelihat orang tuanya bersedekah gitu, atau misalnya mengucapkan kalimat-kalimat mengingat Allah lah, berzikir gitu kan. Itu kan sebenarnya apa namanya tuh kita mengekspos anak juga ya, bahwa ini orang tua sedang melakukan pendekatan nih gitu sama Allah, biar ingat Allah terus, biar ingat ini juga. Jadi sebenarnya cara yang paling baik itu ya sebenarnya uswah itu teh, uswah, Mm-mm. dan juga kita mengajak anaknya juga ikut terlibat juga gitu misalnya. Mm. Kayak misalnya kita terus ingat juga gitu ya, terus diberikan contoh atau ngelihat langsung gitu ibadahnya. Dan juga sebenarnya dengan mengkaitkan kejadian demi kejadian ini ya dengan Allah tadi, kayak misalnya Mm. Mm. eh, kiriman Gojek misalnya ada Mm. paket gitu misalnya kayak selain misalnya kita lagi ngelatih anak nih buat apa namanya melatih sosialnya, terus misalnya kita lagi minta dia untuk ngambilin paket gitu kan, kan kita bisa ngingetin terus ya sama anak tentang kalau misalnya kita seneng tuh ini siapa ya yang ngasih apa namanya tuh ini semua gitu, kita ingetinnya tentang Allah Allah gitu. Dan itu sih dengannya membiasakan Allah itu dari diri kitanya sendiri gitu pada anak, anak juga akan otomatis gitu langsung ngikutin juga gitu. Barangkali Teh Ratu ada tambahan. Oke, jadi sebenarnya tadi ya Teh ya, apapun kegiatan kita dalam keseharian itu sebisa mungkin kita kaitkan lagi bahwa
rasa syukur kita dalam kegiatan kita sehari-hari tuh kita ingetin lagi sama Allah. Apapun hal itu yang kita dapetin tuh balik lagi kaitkan sama Allah. Nah, itu hal-hal penting mungkin sebenarnya simple ya Teh ya. Kadang kita juga nih sebagai orang dewasa lupa gitu ya untuk ke arah sana gitu. Tapi sebenarnya ya anak kecil pun ya gitu butuh butuh apa ya diarahkan gitu ya sama kita gitu untuk oh ternyata aku tuh dapat ini tuh nggak cuman dari ayah dan bunda tapi melalui ridhonya Allah juga gitu untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan gitu mungkin ya Teh ya. Seneng banget sama poin yang tadi Teh Ratu sampaikan. Mm-mm. Kadang kita juga sebagai orang dewasa, kalau lagi seneng larut gitu ya, Iya lupa betul. sama Allahnya. Nah, Lagi dikasih ujian juga iya, menyalahi yang lain gitu. Ya memang karena, nah ini, akidah itu kan letaknya di hati ya Teh, di iya, kolbu gitu kan. Kalau misalnya ibadah sama akhlak kita bisa lihat dari psikomotor lah gitu ya, dari perilaku sehari-hari gitu. Kalau dia sholat gitu kan, terlihat jelas perilakunya. Kalau dia senyum mm, terlihat jelas. Sementara tauhid mm, itu, akidah itu ada di dalam, di pemahaman dan juga di hati yang nggak bisa kita lihat. Dan menariknya ini tuh ada di kolbu yang memang sebenarnya kolbu itu kalau misalnya fitrahnya dari Allah, kolbu itu memang mudah terbolak-balik gitu. Mudah banget lupanya, mudah banget futurnya gitu ya. Banget lagi yakin banget yakin gitu terus lagi ininya ini. Nah, makanya kita sebagai manusia pun gitu ya bukan hanya sebagai anak harus saling mengingatkan gitu. Oke, Teh Lydia. Nah, ini mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau misalnya mau tanya lagi, boleh nih. Langsung chat aja di kolom chat, atau mau open mic juga boleh banget nih. Kira-kira ada nggak ya yang mau bertanya? Boleh raise hand kalau mau bertanya. Hmm. Oh, ada nih. Kang Faldi, boleh nih. Mau tanya apa? Mau ditulis di chat atau mau open mic? Aku tanya langsung aja kali ya. Oke, boleh. Assalamualaikum Teh Lydia. Hai, salam. Iya, soalnya ada satu hal yang menarik sih. Jadi gini, sebenarnya di keluarga sih ada ponakan-ponakan gitulah. Ya mereka notabene masih SD sekitar 2 sampai 3 SD lah gitu. Nah, mereka kebetulan memang sekolah di sekolah Islam gitu. Hmm. Jadi dari keluarganya, ya maksudnya keluarga besar pun cukup kental lah untuk si pendidikan agamanya sendiri. Nah, cuman ada yang menarik, eh mereka jadi cukup memilih sebenarnya dalam hal temen. Jadi Hmm. sampai muncul ada kadang mereka statement-statement yang, "Ih kamu mah agama A, ih kamu mah agama B, aku mah nggak mau temenan." Sampai sampai ada muncul seperti itu. Jadi, ah, ya bagi saya ini agak gimana nih ya, akhirnya Hmm. kita tetap nerapin, akidah-akidah di agama kita, tapi juga tetap bisa menerapkan ke mereka ya tentang konsep toleransi mungkin gitu, terus bagaimana menjalin hubungan dengan, orang lain yang dalam tanda kutip, punya perbedaan gitulah. Nah itu sih yang jadi menarik gimana ya, dalam Hmm. 2 hal itu kan jadi agak sulit ya, tapi 2 hal itu gimana biar bisa berbarengan gitu diterapin ke anak-anak. Gitu kali Teh Lid, nuhun. Sip, makasih banyak Kang Putri. Asik. Nah, gimana nih Teh? Mungkin lebih ke arah gimana ya cara ngajarin toleransi sama anak mungkin gitu ya Teh ya? Betul, betul, betul banget. Setuju banget ya Kang Feldi, makasih banyak ini sharing pengalamannya. Hmm. Karena iya ya, kalau misalnya secara teori nih tadi gitu kan yang kita dapat gitu. Sebenarnya akidah yang oke dan ibadah yang oke ini kan sebenarnya harusnya melahirkan akhlak, perilaku yang bermoral gitu ya. Ya tadi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip apa namanya kebaikan, keadilan gitu, toleransi gitu. Nah, kemudian kenapa nih ya gitu ya kok justru yang sekolah di yang mengerti agama nih gitu ya justru yang malah jadi suka membeda-bedakan. Gitu. Kamu mah muslim, kamu mah ini gitu. Mm-mm. Sebenarnya menarik juga ya karena kita juga sebagai orang dewasa seringkali gitu kan gimana sih katanya sholat, tapi
kok perilaku masih kayak gini gitu ya. Nah, Mm-mm. ini memang integrasi antara ketiganya teh penting banget gitu ya, dalam Mm-mm. arti eh itu tadi teh, kadang kita itu, saya sih melihatnya gitu ya, ada eh, orang yang justru dengan keyakinannya sama Allah nih gitu ya misalnya ya, sehingga takut banget Allah itu, misalnya apa namanya tuh, takut banget Allah itu apa namanya tuh jadi nggak sayang sama dia gitu misalnya ya, sehingga karena saking takutnya gitu ya, saking takutnya dapat azab gitu ya misalnya dari Allah gitu ya, sehingga dia membatasi banget pertemanannya. Kan saya ada yang kayak gitu misalnya gini, ada beberapa apa namanya tuh ibadah-ibadah gitu ya yang kemudian jadi ada dua gitu teh tipe Mm-mm. orang ketika dia sudah cinta gitu ya misalnya sama Mm-mm. ya itu, ada yang justru jadi lebih lebur dengan hatinya gitu ya, jadi lebih Mm-mm. toleran gitu ya, karena misalnya ngerti nih misalnya Allah itu menciptakan orang berbeda-beda gitu ya. Allah itu nggak langsung apa namanya itu, nggak langsung orang lahir dengan tauhidnya yang kuat gitu kan. Tapi ada juga orang yang saking cintanya sama Allah dia jadi strict gitu teh. Jadi oh ini Mm. serba bid'ah ya, ini serba apa gitu ya misalnya ini gitu. Nah, makanya sebenarnya kita harus lebih banyak mendalami lagi tentang mendahulukan sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu dulu gitu teh. Karena dibandingkan dengan aturan-aturan dan azab-azabnya Allah gitu ya. Kalau saya sih meyakininya itu, sehingga kalau misalnya kita lebih mengedepankan Rahman Rahimnya, kalau Allah aja Rahman dan Rahim, kita aja ya, kita sebagai makhluknya harus juga lebih toleran dong daripada itu, ya nggak sih? Maksudnya kalau Mm. misalnya Allah itu sayang, Rahman dan Rahim itu kan, kalau Rahman itu sayang pada semua makhluk ya, bukan Ya. hanya orang yang Mm. beriman. Sementara Rahim itu adalah Allah sayang pada orang-orang yang beriman. Artinya kalau misalnya Allah aja sayang dan juga memberikan kecukupan pada orang-orang yang enggak apa namanya tuh, yang nggak beriman, harusnya juga kita punya toleransi juga dong, apa namanya, kepada makhluk yang lebih ini. Jadi memang dengan akidah yang kuat itu, kalau saya sih lebih prefernya gitu ya, kita mengedepankan Rahman dan Rahimnya dulu sebelum ketakutan-ketakutan, misalnya karena Allah, takut Allah cemburu nih misalnya gitu, kemudian jadi membatasi diri banget gitu, untuk tidak fleksibel dengan segala bentuk apa namanya, interaksi dengan manusia gitu misalnya gitu. Mm. Sehingga itu sih harus lebih bijak mungkin ya melihat sifat-sifatnya Allah itu gitu. Oke, jadi mungkin kita harus ngingetin lagi sama anak-anak kita mungkin ya Teh, ketika mereka akhirnya milih-milih teman atau misalnya terlontar kata-kata yang mungkin menyakiti teman-temannya gitu. Nah, kita mungkin akhirnya ngingetin dia dengan nah, Allah tuh sayang banget loh sama semua umatnya, apalagi kita juga harus misalnya sayang sama teman-teman apapun misalnya berbeda dengan kita atau misalnya apa ya, nggak satu keyakinan dengan kita, tapi kita juga tetap harus sayang gitu sama mereka dan nggak boleh nyakitin hati mereka, misalnya kayak gitu ya Teh ya. Berarti cara apa ya, mengajarkan mereka bahwa tetap harus menghargai dan sayang dan cinta juga gitu sama semua Hmm, apa teman-temannya juga, kayak gitu mungkin ya Teh ya. hmm, betul teh. Dibalikin lagi gitu ke anaknya. Mm, Kalau kamu mm, berteman, mm, kenapa? Misalnya, kita kan mm, sebaiknya mengembalikan lagi ke Allah ya gitu. ya. Karena lewat berteman ini gitu, misalnya dia punya apa namanya temen gitu, dia nggak ngerasa sendiri atau apa. Terus kalau Mm, misalnya, terus Allah memang mau beda-bedain makhluknya ya gitu kan, kita bisa mm. baliknya ke situ, ke Allah aja enggak, masa kamu lebih beda-bedain sebenarnya gitu sih. Oke, makasih ya Teh Lid. Mudah-mudahan kejawab ya Kang Faldi ya. Ya, mudah-mudahan dijawab. Ada lagi kah yang mau bertanya nih? Oh iya, Nuhun Teh Lydia saat menjawab, kata Faldi gitu. Nah, yang lainnya ada lagi kah yang mau bertanya nih? Masih ada waktu dikit lagi nih kayaknya. Oke, kayaknya udah cukup nih ya Teh ya. Kita udah selama 1 jam setengah nih bareng. Oh Vivi enggak jadi bertanya. Udah 1 jam setengah kita ngobrol, bahas terkait dengan pengenalan agama sama anak. Wah, menarik banget sih Teh. Kayaknya nggak cukup ya Teh kita kalau ngebahas satu bahasan ini karena kayaknya panjang gitu ya. Kita kalau Panjang mau ya. bahas lengkap banget
terkait dengan bagaimana kita mengenalkan agama pada anak. Nah, kalau boleh tadi sedikit aku rangkum dikit ya Teh ya, terkait dengan materi kita hari ini, bahwa sebenarnya pengenalan agama ini sangat bisa banget kita ajarkan sama anak tuh sejak sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan kita udah benar-benar bisa ngajarin terkait dengan ngebangun kelekatan kita sebagai manusia sama Allah gitu ya, dengan hal-hal sederhana, mungkin melafalkan kalimat-kalimat syahadat atau misalnya zikir kayak gitu ya Teh ya. Terus mungkin ketika naik lagi nih usia anak, mungkin di usia 3-6 tahun kita udah bisa ngenalin sifat-sifat Allah kayak gitu ya. Kayak misalnya kita dikasih mata itu karena Allah, kita bisa melihat hal-hal indah itu karena Allah. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal simpel dari kehidupan kita, dan kita bisa banget ngajarin anak-anak tuh dari cerita-cerita misalnya gitu ya Teh ya. Terus kita juga bisa banget untuk ngasih contoh terkait dengan ritual ibadah yang bisa kita lakukan gitu ya Teh, baik misalnya ibadah sholat, ngaji, ataupun amalan-amalan lainnya gitu yang dalam keseharian kita. Yang paling penting itu tadi berarti cintanya kita sama Allah, terus gimana Allah cintanya sama kita, itu penting banget untuk terus-terusan kita ingetin sama anak, supaya anak ini benar-benar yakin gitu atas keberadaan Allah, dan akhirnya dia nantinya bisa bersedia untuk tadi ya Teh berkorban, melakukan ritual-ritual ibadahnya itu memang benar-benar karena Allah gitu ya Teh ya. Wah, seru banget nih Teh. Mungkin ada terakhir nih Teh kata-kata dari Teh Lydia terkait dengan materi ini. Oke. Sedikit aja mungkin saya juga masih belajar ya Bunda ya, apalagi pasti Ayah Bunda sudah banyak mengalami asam garam kehidupan gitu ya, membersamai anak. Yang pasti mah jangan patah semangat gitu ya, kita terus berusaha berikhtiar, karena ya itu tadi Allah nggak akan lihat hasilnya gitu, Allah akan lihat ikhtiar kitanya. Justru ikhtiar itu gitu kan yang akan membawa kita masuk surganya itu. Jadi jangan, memang parenting itu memang pekerjaan yang terus belajar dan seumur hidup gitu kan, dan nggak ada sekolahnya lagi ya Teh ya. Nah, makanya ikut anak unik ini pasti ikutin terus ya kegiatan-kegiatannya, supaya ya dengan ikhtiar itu kita bisa jadi nambah pengetahuan. Dan jangan lupa doanya buat anak-anak kita dan juga untuk kita sendiri, supaya kitanya sendiri diberikan ketabahan dan kekuatan dalam melaksanakan parenting tiap harinya. Semangat Ayah Bunda! Semangat, iya betul banget, bener sih Teh. Jadi orang tua tuh akan terus belajar ya, punya anak 4 juga pasti beda-beda ya, anak 1, 2, 3, 4 akan terus belajar terus deh. Yang penting kita semangat, berdoa, dan berusaha gitu ya Teh ya, untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, biar seru nih Teh untuk mengingat momen-momen ini, boleh nih semuanya teman-teman kita open kamera, kita akan foto bareng dulu nih. Biar ada kenangan-kenangan. Boleh nih dibuka kameranya. Ada siapa aja nih? Ada Teh Vivi, Teh Rina, Teh Tiandra, Teh Muti. Boleh nih Teh Ajeng. Kita buka kameranya, kita mau foto bareng-bareng. Maaf ya nggak ikutan, lagi nggak pakai jilbab soalnya. Lagi nenenin, maaf ya. Boleh ditunggu yang lainnya, siapa yang mau gabung untuk kita foto bareng. Ada lagi nggak? Nah, Teh Muti, yuk, boleh yuk, langsung aja kita hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah gabung. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa ngasih manfaat ya untuk kita semua, dan ini mungkin jadi pengingat lagi untuk kita agar bisa kita belajar terus untuk jadi pribadi yang lebih baik.
Oke, terakhir terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Dan untuk kegiatan selanjutnya, teman-teman bisa cek lagi di Instagramnya Anak Unik. Dan selamat bersiap untuk berbuka puasa. Untuk yang puasa, Teh Lydia sekali lagi makasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih juga Anak Unik dan teman-teman semua, ayah bunda. Iya, kita pamit ya. Wassalamualaikum semuanya. Terima kasih semuanya. Iya.